Udah pas belum? Udah? Oke, perhatikan nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai nih ya. Kepala saya kelihatan. Oke, sebelum kita mulai, nanti akan ada beberapa review ataupun ada beberapa pembahasan yang akan Bapak bahas yang berkenaan dengan tugas kemarin. Ya nak ya. Tugas kemarin tentang apa Pak? Nah, lihat dulu ya. Nah, insya Allah hari ini akan Bapak bahas tentang penggunaan kata kamu, anta, ya, kamu laki-laki, kamu tapi untuk laki-laki, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, PR, Bapak tulis perempuan PR, kalau laki-laki LK ya. Nah, terus sama kalimat untuk menandakan ini kepunyaan saya. Atau berarti kita sebut dengan anak. Ya. Kalian perhatikan. Nah, anta, anti, dan ana. Kita ambil contoh di ismun. Ismun itu adalah nama. Ismun. Nama. Kalau nama saya, namaku menjadi ismi. Ya. Ismi. Jelas Bu bahasa Arabnya ya? Nah, ismun, nama. Ya, nama. Kalau ismi menjadi nama saya atau namaku. Kalau untuk anta, berarti apa? Ismu, ismuka. 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 Ya, namamu. Tapi untuk laki-laki. Laki-laki. Kalau namamu, tapi untuk perempuan apa? Kan ada kan udah ada fathah. Kalau untuk perempuan, ismuki. Ya. Ismuki. Namamu, tapi untuk perempuan. Tapi untuk perempuan. Namamu, ismuki. Apa yang membedakan kasroh dan fathahnya saja? Pak Khalid, ini untuk nama saja. Untuk menanyakan siapa namamu ataupun kaifahaluka, kaifahaluki, seperti itu saja. Tidak. Ya. Ini berlaku untuk semua benda yang ada di sekitar kalian. Termasuk nih, pulpen, kolamun. Ya. Kita ambil contoh kolamun. Kolamun. Kolamun pulpen. Kalau pulpen saya apa? Tinggal tambahkan ya bagian belakangnya. Kolami. Seperti itu. Terus, kalau pulpen kamu, tapi untuk laki-laki. Misalkan, ini pulpenku. Pulpenku. Nah, lanjut.
Kolamun, tapi untuk kamu laki-laki apa? Munnya jangan, ini dihapus jadinya. Kolamuka. Lihat, tinggal ditambahkan huruf kafnya saja. Ya. Kolamuka. Ini pulpen kamu, tapi untuk laki-laki. Pulpenmu. Tapi buat laki-laki. Kalau pulpenmu, tapi untuk perempuan apa? Tinggal diganti. Kolamuki. Pulpenmu untuk perempuan. Pulpenmu. Tapi untuk perempuan. PR ya. Perhatikan, kolamuka, pulpenmu untuk laki-laki. Kolamuki, pulpenmu untuk perempuan. Apa yang harus ditambahkan saja? Bagian ininya saja. Ya. Seperti itu. Bapak ambil contoh satu lagi. Bapak ambil contoh satu lagi. Rumahku. Ini buat anak, buat saya. Kalau buat anta, kalau buat kamu, masih rumah ya kalimatnya ya. Yang antanya. Berarti apa? Baituka. Baituka. Apa yang ditambahkan? Hanya menambahkan huruf kafnya saja belakangnya. Kalau anta ya, tinggal tambahkan belakangnya kaf. Ini rumahmu, tapi untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, rumahmu tuh apa? Tambahkan kaf. Boleh kota keluarga. Ummun. Kalau ibuku, ummi. Kalau misalkan ibumu tapi buat laki-laki, ummuka. Sama seperti ini. Baituka, ummuka. Ataupun kakekmu, tapi untuk jenis laki-laki. Jadduka. Ya. Jadduka. Ya, hanya ada kata kafnya belakang. Itu untuk kamu laki-laki. Kalau untuk kamu perempuan, jadduki. Berarti si Salwa ini kakeknya si Caca nih. Caca laki-laki perempuan. Perempuan berarti hadihi jadduki. Ini kakekmu. Ya. Nah, kalau jadduka ke Pak Holid misalkan. Pak Holid ini kakeknya ya. Pak Holid hada jadduka ya. Seperti itu. Ya. Kalau kalian misalkan, ada siapa anak perempuan
tapi anak perempuannya kamu. Berarti apa? Bintuki. Bintuka ataupun bintuki. Tergantung kalian ngomongnya sama laki-laki atau sama perempuan. Bintuka ataupun bintuki. Nah, semua buku kitabi. Kalau bukumu kita buka, ada kafnya belakang. Kalau untukmu perempuan, untuk arti kita buki. Ya, tinggal kasroh. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak akan memberikan soal satu dulu. Kalian jadikan seperti ini. Contohnya ya. Bapak akan berikan satu contoh dulu. Masjid Masjidun ini menjadi anti. Menjadi ini masjidnya punya kamu, tapi untuk perempuan. Untuk anti, diduki. Tuh. Masjiduki. Ini untuk anti. Nah, sekarang Bapak minta dari kalian tulis di buku tulisnya masing-masing. Bapak minta masjid, tapi untuk kamu laki-laki, anta. Berarti apa? Kalau ibu, ummun. Kalau masjidun, masjid. Kalau ya, kalau misalkan untuk masjidmu laki-laki, siapa yang Bapak tanya ya? Selesai? Ya, coba di-unmute dulu. Bapak tanya Terus. ya, berarti Nulis yang mana, Pak? Itu samping Kak. Nggak kelihatan, Pak. Cahaya itu, Kak. Kena cahaya. Nah. oh ini dimatikan. Nah, masjidun. Untuk anta ya, Nak ya. Untuk anta. Nulis yang mana, Pak? Ya. Hah? Nulis yang mana? Kalian jadikan dulu masjidun kan pertama kan. Kalau untuk anti, masjiduki. Kalau untuk anta, berarti apa? Masjiduka. Mas? Masjiduka, Pak. Sudah? Ya. Bapak tanya dulu ke Danis. Tapi buat domir anta menjadi apa? Mas? Masjiduka, Pak.
Iya. Maaf ya. Maaf ya. Jadi tadi sinyalnya agak terganggu. Oke, Bapak tanya Danis. Mas Jidun, jadi apa kalau misalkan pakai domir anta? Masjiduka, Pak. Masjiduka, nice. Oke, sekarang Bapak tanya ke Pak. Kalau ana, jadinya apa Pak Is? Kalau ana, jadinya apa? Wow. Kalau ismun pakai kata ana, jadi kalau masjidun pakai domir ana, jadi apa? Kalau masjidun pakai domir ana, jadi masjidku apa? Masjidi, bagus. Masjidi. Nah, masjidi. Jadinya apa? Masjidi. Ya, yang sudah mengerjakan coba diangkat dulu. Mana Bapak boleh tulisannya? Mana coba tulisannya yang sudah selesai? Saya, Pak. Nah, terus liatin ke Pak Holid. Masjidun, kalau anta jadi masjiduka. Kalau anti jadi masjiduki. Selesai, Pak. Kalau saya jadi masjidi. Ini berlaku ya buat rumah kalian, buat buku kalian, buat kolamun, pulpen, kitabun, buku, firjarun, jangka, firjarun juga bisa. Firjaruka, firjaruki, ataupun firjari. Ini berlaku untuk semuanya. Pak Holid, buat mainan aku bisa. Kalau mainan itu laibun. Kalau misalkan permainanmu laibuka. Kalau permainanku laibi. Seperti itu. Ini semuanya berlaku. Coba yang sudah, coba Bapak mau lihat masjidun, tapi buat domir anta. Jadi masjidu. Saya udah. Oke, coba angkat, tunjukkan ke kamera. Saya sudah, Pak. Sudah. Bukunya diangkat. Pak. Oke, yang Pak Holid saya dari tadi malah saya udah sampai ananya. Oke, boleh. Hasil tulisannya kasih lihat Pak Holid. Kita udah. Bagus. Oke, Omar sudah, bagus. Semua sudah. Siva sudah. Sudah. Atif menulis. Aska, Dani sudah ya. Alif sudah. Mana Alif? Coba lihat Alif. Oke, cakep. Darin. Finish. Alhamdulillah Nisa sudah. Sekarang, oke, yang anta, anti, terus sama ana, insya Allah kalian sudah paham ya. Ya, walaupun Atif sedang di luar angkasa. Kita masuk ke bagian huwa dan hiya. Yang kemarin kalian cukup bingung untuk menjelaskan ataupun mengerjakan soalnya ya. Oke, akan Bapak jelaskan, kalian perhatikan dengan baik. Sudah. Oke, kita mulai lagi. Huwa. Iya. Huwa dan dia. Arti huwa yaitu apa? Dia laki-laki. Dia tapi untuk laki. Untuk Pak Holid, untuk Pak Rizal, untuk guru-guru laki-laki lainnya. Ataupun kalian sendiri yang laki-laki. Ayah kalian, adik kalian yang laki-laki, artinya laki-laki. Kalau dia artinya
Dia perempuan. Kita singkat jadi PR ya. Oke. Dia perempuan. Nah, huwa dan dia akan Bapak contohkan dengan satu kosakata yang akan Bapak gabungkan ya. Misalkan kita taruh umun di sini. Umun artinya apa? Ibu. Kalau ibu dia untuk laki-laki jadi ummuhu. Ummuhu. Ibunya. Tapi buat laki-laki. Perhatikan, apa yang membedakan? Tinggal tambahkan hu bagian belakangnya. Kalau untuk laki-laki, tambahkan hu. Ya. Nih, untuk laki-laki. Kalau ummun, untuk perempuan, ibu dia, ibunya. Tapi untuk perempuan apa? Jadi ummuha. Apa yang nambah di sini? Huruf H belakangnya. H ke atas. Ummuha. Ibunya. Tapi buat perempuan. Pak Khalid, ini berlaku buat keluarga doang? Tidak. Semuanya sama. Disamakan. Kalau ummuhu, ibunya untuk laki-laki. Kalau ummuha, ibunya untuk perempuan. Atau ibu dia, ayah dia. Kalau misalkan abun. Abun. Ayah. Kalau ayahnya, tapi untuk laki-laki apa? Abu. Abu. Terus, misalkan jaddun. Kelihatan nggak, Bu? Jaddun. Kakek. Kalau kakeknya untuk perempuan, apa? Jadinya jadduha. Jadduha. Tinggal tambahkan H dan hu-nya saja. Kalau hu untuk laki-laki, kalau H untuk perempuan. Kolamun. Kolamuhu untuk pulpen dia laki-laki. Kalau pulpen dia perempuan, kolamuha. Tinggal tambahkan H belakangnya. Ya. Bapak sudah ambil 3 kosakata di sini. Nah, kita akan mulai lagi. Bapak akan memberikan 1 kosakata dan kalian kerjakan. Entah Bapak minta dari huwa atau hiya atau yang lainnya. Lalu ya, Bapak akan tulis di papan tulis. Sebagian akan Bapak hapus kecuali huwa dan hiyanya. Oke? Kalau misalkan abun, kalau ayahnya, tapi untuk laki-laki jadi abu. Kalau jaddun, kalau untuk perempuan jadi jadduha. Kakek dia si perempuan. Ya, Bapak akan contohkan, akan Bapak berikan kosakata. Nah, sekarang Bapak akan berikan contoh kosakata dari rumah. Baitun. Baitun. Nih, nah, baitun, tapi untuk huwa terlebih dahulu. Ya, huwa. Kok hawa sih? Huwa.
Kalian kerjakan di buku tulis. Ingat, kalau misalkan huwa tinggal tambahkan hu belakangnya. Baitun, jadi apa? Tadi ummun. Kalau misalkan pakai huwa, ummuhu. Kalau misalkan baitun, pakai huwa, jadi baitu. Apa? Silahkan kerjakan. Baitun, tapi buat huwa. Kalau sudah, Pak Holid, ini easy, sudah selesai. Ya sudah selesai, coba tunjuk tangan. Iya, oke, alhamdulillah. Ingat ya, kalau ummun, oke, sudah ya Faiz ya, oke. Saya juga udah. Oke, Bapak tanya ke Atif. Atif, Ya. baitun. Kalau untuk huwa, jadinya apa, nak? Baituhu. Bagus. Excellent work. Lanjut. Sekarang Bapak minta hiya. Oke. Saya itu. Tinggal tambahkan hak besar ke atas. Jadinya apa tuh? Kalian tulis terlebih dahulu. Biar siap-siap nanti Bapak tanya, kalian bisa jawab. Baitun. Baituhu untuk laki-laki. Kalau baitu, tinggal tambahin apa? Kalian tulis, silahkan. Sudah selesai ya? Sudah selesai, coba tunjuk tangan. Baitun, tapi buat hiya. Kalau buat huwa, tadi tinggal tambahkan hu. Kalau buat hiya, tinggal tambahkan apa? Yang sudah selesai, coba tunjuk ke tangan. Oke, Kalea sudah sampai memberikan. Oke, bagus Kalea. Oke, Bapak tanya ke, sudah selesai ya, nanti akan Bapak tanya keseluruhan. Bapak akan tanya ke Alif dulu. Alif, halo? Iya, Pak. Lip? Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah sarapan, Lip? Udah. Oke. Sekarang Bapak tanya, baitun, tapi buat hiya. Jadi baitu? Ha. Hah, cakep. Baituha. Seperti itu. Satu contoh lagi kosakata yang akan Bapak berikan. Firjarun. Tadi Bapak udah ngomong. Firjarun. Tadi buat laki-laki, sekarang siap-siap perempuan 2 orang. Firjarun, tapi untuk dia laki-laki terlebih dahulu, dari huwa terlebih dahulu, dari ini. Ya, firjarun. Kalau baitun tadi baituhu. Kalau ummun jadi ummuhu. Kalau firjarun jadi firja. Firja apa ya? Oke, Atif sudah selesai. Oke, nah? Sudah? Sudah. Sudah coba tunjuk tangan. Oke, bagus. Oke. Sudah selesai. Bapak ingin tanya ke Carisa. Karisa. Coba di-unmute. Karisa coba di-unmute. Nah, bagus. Karisa, firjarun. Kalau untuk huwa apa, nak? Firjaruha. Firjaruhu. Bagus. Alhamdulillah. Bapak tanya ke Davina.
Ada telepon. Siapa ya? Assalamualaikum Pak Khalid, mau tanya apakah ada Zoom? Hah? Nanya, aduh. Nggak ke grup dong. Allah, Tiara. Assalamualaikum Zoom semalam. Ada. Saya boleh Pak. Punya kan Bu? Nomor Tiara. Oke. Ya, sekarang Bapak tanya ke Davina. Davina udah di-unmute, Bu. Oke, Davina Firjarun, tapi untuk Hia apa, Nak? Firjarun. Firjarun. Firjaruha. Oke, Firjaruha. Ya, semua kata kosakata yang kalian miliki, mau jadun, mau jadatun, mau abu, umun, mau kolamun, ataupun yang lainnya. Kalau misalkan dia, jadi misalkan kolamu, haknya ditambahkan belakangnya. Ya. Kolamun, jadi halo. Salah. Jadi firjaruha. Jaru. Tinggal tambahkan ha belakangnya. Ha. Ya, seperti itu. Oke? Bapak sudah review apa yang kita bahas kemarin ataupun yang kalian pelajari kemarin. Sekarang coba buka halaman 29, siapkan pensil kalian masing-masing. Nah, setelah sudah siapkan pensil kalian masing-masing, Bapak minta nanti jangan takut buat dicoret-coret. Ini bukan berarti coret-coret sembarangan, enggak. Maksud Bapak coret kosakata yang ada di dalam percakapan ini ataupun bab 4 ini. Misalkan hal dzalika baituka. Oh, tadi baitun apa ya? Oh, baitun rumah. Kalau baituka jadi rumahmu. Berarti tulis rumahmu di atasnya. Ya. Kenapa Pak pakai pensil? Supaya tulisan kalian, kalau misalkan pakai pulpen, tulisan bahasa Arab ataupun percakapan bahasa Arabnya akan tertutup nantinya. Ya. Jadi kita menggunakan pensil terlebih dahulu. Kalian perhatikan, buka halaman 29, Bapak akan bacakan. Kalau misalkan kalian mau mengikuti, karena ini di mute ya, kalau mau mengikuti silahkan mengikuti dengan sendirinya. Misalkan Pak Khalid baca, aku juga ikutan baca, boleh. Dan Bapak akan menjelaskan segala bentuk yang Bapak jelaskan dengan bahasa Indonesia. Kalau misalkan kalian belum mengerti kosakatanya, jangan sungkan untuk menulis, jangan malu untuk menulis. Tulis, oh iya baitun, artinya rumah. Tulis rumah. Rumah. Berarti rumah. Kecil aja tulisan rumahnya. Rumah. Terus amama, oh iya di depan. Tulis. Tulisnya di dalam buku paketnya. Tapi jangan sampai tulisannya ini menghalangi tulisan bahasa Arabnya, walaupun pakai pensil. Kalau misalkan pakai pensil kan, tapi tulisan bahasa Arab percakapannya masih bisa kelihatan dibanding pakai pulpen ya. Oke, kita masuk. Kita mulai. Bab keempat, ad-darsul rabi'. Ya. As-sakanu. As-sakanu adalah tempat tinggal. As-sakanu. Tempat tinggal. Kalian tinggal di mana? Di rumah. Rumah bahasa Arabnya apa sih? Baitun, bagus. Baitun. Baitun, rumah. Kelihatan nggak, Bu? Kan ini pantul cahaya. Iya, mati Pak. Kayaknya mati. Ini yang mati ini. Soalnya kan
Malah nggak kelihatan. Yang ini. Ini dua-duanya kayak coba deh. Sebentar ya. Oke, rumah adalah tempat tinggal kalian. Ada yang tinggalnya di kelas? Di sekolah ada? Nggak ada ya, insya Allah ya. Ya, baitun rumah. Bapak mulai percakapannya kalian dengarkan dengan baik. Ada Umar dan Isa. Mereka saling tanya jawab. Ya, tanya jawab. Pertama, hal dzalika baituka? Hal dzalika baituka? Hal, apakah dzalika baituka? Itu rumahmu? Nah, tadi Bapak sudah mengatakan baitun rumah. Kalau baituka rumah, rumahmu. Tapi untuk laki-laki. Ya, seperti itu. Pak, dzalika apa? Dzalika kan sudah temannya hada. Hada ada dzalika. Dzalika. Ada hada, ada dzalika. Ada ini perempuan tilka. Lanjut. Isa menjawab. Umar tadi kan bertanya, apakah ini rumahmu? Hal dzalika baituka? Naam. Dzalika baiti. Iya, itu rumahku. Nah, sudah terlihat ya, baitun rumah. Kalau rumahmu, baituka. Kalau rumahku, baiti. Betul. Lanjut. Isa bertanya kembali. Umar bertanya kembali. Mada amamal baiti? Ada apa di depan rumah? Amama. Amama. Di depan. Ya, amama di depan. Ada apa di depan rumah? Ya, ada apa di depan rumah? Amama al-baiti. Amamal baiti sahatun wasi'atun. Amamal baiti di depan rumah. Nah, sahatun ini ada di kosakata kelas 3. Tapi kalau kelas 3 itu sahatun lapangan. Nah, tapi kalau di sini sahatun bisa halaman, bisa lapangan. Ada dua jadinya. Sahatun bisa halaman. Jadi sahatun di sini halaman juga. Sahatun. Halaman. Ya. Sahatun artinya apa halaman? Amamal baiti sahatun wasi'atun. Wasi'atun. Jadi wasi'un. Pak Khalid, kok wasi'un bukan wasi'atun? Karena wasi'un ini untuk kata dasarnya, tidak ada campuran di dalamnya. Kalau bercampur dengan satunya ada tak marbutoh, wasi'un ini harus ada tak marbutohnya juga. Jadi wasi'atun. Wasi'un di sini luas. Wasi'atun sama luas. Tapi kalau misalkan ada tak marbutoh, jadi wasi'atun. Seperti itu. Lanjut. Nah, Umar bertanya kembali. Mada fil baiti? Ada apa di dalam rumah? Fi itu artinya di dalam. Fi artinya di dalam. Di dalam. Oke? Mada fil baiti? Ada apa di dalam rumah? Fil baiti hujratun. Di dalam rumah hujratun. Hujratun apa sih, Nak? Hujratun. Hujratun.
Hujratun kamar. Ya, kamar untuk tidur kalian. Hujratun. Fil baiti hujratun. Di dalam kamar, di dalam rumah ada kamar. Nah, Umar bertanya kembali, "Madza fil hujrati?" Ini nanya ya, nanyanya sampai ke dalam. "Madza fil hujrati?" Ada apa di dalam kamar? Hah? Ada apa di dalam kamar? Fil hujrati sarirun. Di dalam rumah, fil hujrati sarirun. Di dalam rumah ada kasur. Sarirun artinya kasur. Sarirun artinya kasur. Nah, fil hujrati sarirun. Di dalam kamar ada kasur. Sarirun, kasur. Nah, setelah Umar menjelaskan di dalam kamar itu ada kasur, Isa menyatakan kalau di kamar itu ada kasur, Umar berkata kembali, Umar bertanya kembali, hal fil baiti matbahun? Apakah di dalam rumahmu ada dapur? Matbah. Matbahun. Dengarkan. Matbahun. Matbahun. Kalian perhatikan? Matbahun. Artinya dapur. Hal fil baiti matbahun? Apakah di dalam, ingat ya, fi itu di dalam. Bisa artinya di, bisa artinya di dalam. Fil baiti matbahun? Apakah di dalam rumah ada dapur? Isa lagi. Iya, di rumah ada dapur. Setelah Isa menjawab, bertanya lagi si Umar. Mada fil matbah? Apa di dalam dapur? Oke, perhatikan. Maaf, Nak, tadi agak terganggu. Ya, perhatikan. Tadi Bapak menjelaskan mada. Mada itu bisa ada apa, bisa apa ya. Lanjut. Mada fil matbahi? Umar bertanya. Ya, Umar bertanya lagi nih. Ada apa di dalam dapur? Fil matbahi. Ada apa sih di dalam dapur? Lanjut, Isa membahas ataupun menjawab apa yang dikatakan Umar, apa yang ditanyakan Umar. Fil matbahi maukidun. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang harus kalian ketahui. Fil matbahi maukidun. Maukidun. Di dapur ada
kompor. Wakidrun. Oke, perhatikan. Jadi kalian perhatikan lagi, fil matbahi mauqidun wakidrun wasahnun. Di dalam dapur ada mauqidun, kompor, wakidrun, dan guci penyimpanan air, wasahnun, dan apa? Dan piring. Nah, Umar bertanya, tapi ini nggak dijawab sama Isa, entah lupa diketik sama editornya atau pencipta buku atau bukan. Dia bertanya nih si Umar, wa madza waru al-baiti? Ya. Dan ada apa? Wa madza waro'a itu artinya amama di depan, waro'a apa? Di belakang. Waro'a. Di belakang. Waro'a. Di belakang. Ya. Waro'a di belakang. Dan ada apa di belakang al-baiti tadi apa? Rumah. Dan ada apa di belakang rumah? Ini nggak dijawab. Ya. Kalian buka halaman 30. Yang ada gambar masjid dan lapangan. Umar bertanya, Ainal masjidu? Apa arti dari al-masjidu? Al-masjidu itu masjid tetap. Ainal masjidu? Di mana itu masjid? Al-masjidu janibal baiti. Tadi udah ada depan, belakang. Kalau janibal, di samping. Ya, ada waro'a, ada janiba. Janiba itu di samping. Ya. Janibal baiti. Masjid di samping rumah. Ya. Nah, udah jam berapa, Bu? Sampai jam berapa? 15 aja. Oke, lanjut. Kita sampai jam 10 lewat 15 menit ya. Karena tadi kita masuk lewat 20 menit. Terus sisa 5 menitnya nanti kita akan tanya jawab terlebih dahulu. Lanjut ya. Sisa 3 menit lagi Bu ya. Nah, hal baituka qoribun minal madrasati? Umar bertanya, hal baituka, apakah rumahmu qoribun? Nah, qoribun artinya apa, Nak? Dekat. Qoribun dekat. Kalau misalkan nggak tahu, tulis. Dekat. Qoribun dekat. Hal baituka qoribun minal madrasati? Apakah rumahmu dekat dari sekolah? Ditanya tuh. Hal baituka qoribun minal madrasati? Apakah rumahmu dekat dari sekolah? Madrasah itu artinya sekolah, madrasah. Madrasah ibtidaiyah, sekolah SD. Madrasah sanawiyah, sekolah
menengah pertama atau SMP. Madrasah itu adalah sekolah. Ya. Hal baituka qaribun minal madrasati? Apakah baituka, rumahmu, qaribun, dekat, minal madrasati, dari sekolah? Lanjut, Isa menjawab, na'am, baiti qaribun minal madrasati. Ya, sekolahku qaribun minal madrasati, dekat dari sekolah. Qaribun, dekat dari sekolah. Ya. Mada amamal madrasah. Nah, ini sebenarnya cuma pengulangan. Ada apa di depan sekolah? Madrasah kan sekolah tadi udah. Amamal tadi apa? Di depan. Dan ada apa? Ada apa di depan sekolah tuh? Amamal madrasah sahatun. Di depan sekolah ada halaman. Ya. Wasahatun wasi'atun. Nah, tadi sudah. Dan halaman wasi'atun. Luas. Dan halamannya luas gitu. Jadi amamal madrasati sahatun. Di depan sekolah ada halaman. Dan halaman itu luas, ya. Terakhir. Aina mal'abun? Di mana lapangan? Nah, ini mal'abun itu lapangan, nah. Mal'abun lapangan. Sebenarnya bisa sahatun, tapi di sini digunakan ada dua penempatan kata dalam kalimat. Ya, ada penempatan dua kosakata yang satu kosakata yang mempunyai dua arti, tapi di dalam satu kalimat seperti ini. Mal'abun. Mal'abun ini asal katanya la'iba, bermain. La'aba. La'iba yal'abu, bermain. Tapi ada tempatnya. Mal'abun, tempat bermain atau lapangan. Ya. Aina mal'abun? Di mana lapangan? Mal'abun hunaka. Mal'abun di sana. Hunaka itu di sana. Hunaka di sana. Pak Khalid, kalau di sini apa? Huna. Huna. Di sini. Aku di sini. Huna di sini, hunaka di sana. Lanjut, masih ada nih. Mal'abun hunaka. Al-mal'abun ba'idun an huna. Qoribun dekat. Ba'idun apa? Lawan kata dari ba'idun. Lawan kata dari qoribun apa? Jauh. Itu apa? Ba'idun. Ba'idun. Ba'idun jauh. Qoribun dekat, ba'idun jauh. Mal'abun hunaka. Lapangan di sana. Terus al-mal'abun ba'idun. Lapangan jauh. An huna, dari sini. Ya, an itu dari. Oke? Nah, sampai sini dulu ya. Untuk setelahnya nanti insya Allah Bapak akan berikan video lanjutan pembelajaran di bab ini. Terus akan ada kosakata yang akan kalian lihat ataupun kalian pahami. Belum disuruh menghafal ya, tapi kalian lancarkan terlebih dahulu. Ya. Tadi artinya an itu dari ya. An itu artinya dari. Oke. Akan Bapak buka sesi pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Ya. Artinya. Dan ini cukup Pak, yang ini dijawab, Pak.
Hah? Yang ini Kenapa? dijawab. Kenapa? Yang ini, Pak. Yang ini, yang mananya coba? Halaman 29. Yang ini. Halaman 20. Ini siapa yang nanya Bu ini? Lalu ini siapa yang nanya? Halaman 29. Ya, Pak. Kan ini kan baru kita belum saya Dina. Ya. Sebentar ya. Biar Bapak juga bisa lihat dulu. Bentar loh. Oke. Tadi siapa yang bertanya? Saya. Ya, tadi di bagian mananya, Nak? Yang ini, Pak, yang percakapan. Ya, yang di percakapan di bagian hal mana? Hal baituka qaribun minal madrasati apa? Ini kan tentang tanya jawab. Nah, terus kita di pembahasan ini belum sampai selesai kan? Jadi insya Allah akan ada video susulan. Ini sama seperti kelas A dan B, baru berhenti di aina mal'abun, di mana lapangan. Mal'abun hunaka, lapangan di sana. Ba'idun al-mal'abun, ba'idun an huna. Jadi lapangan jauh dari sini. Nah, terus sisanya man fil baiti sampai akhir karena waktu yang sudah habis ya. Kalian bisa jadi kan kalian nanti ada pembelajaran lain yang harus menyusul ataupun video call dengan bu gurunya kan. Nah, sebelum kita tutup, ada pertanyaan. Nanti ada video muncul. Kayak misalkan Bapak kasih bocorannya dulu ya. Jadi video lagunya ini sama seperti kalian kelas 3 dulu. Kayak gimana, Pak? Nih. Qaribun dekat, ba'idun jauh, amama di depan, waro'a di belakang, sampai akhir. Nanti seperti itu. Ya. Jadi tapi ada perbedaan lagi. Jadi kalian hafalkan kosakatanya. Ini insya Allah mudah ya dari pembahasannya. Jadi ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Karena tidak ada pertanyaan. Ada yang bertanya? Tulisannya yang mana? Yang lagunya. Oh, yang lagunya. Oke. Nanti akan Bapak berikan lewat video ya. Ya, Pak. Ada tugasnya nggak, Pak? Tugasnya. Nah, ini pertanyaan bagus. Tugasnya, kita masih pembahasan nih. Kan kita masih pembahasan percakapan untuk apa? Untuk di bab keempat ini. Untuk pertemuan pertama tidak ada tugas terlebih dahulu, tapi ini ada tapinya. Tapi kalian baca-baca kembali, kalian baca-baca ulang percakapan yang sudah Bapak berikan tadi. Oke? Oke, Pak. Oh, siapa? Alhamdulillah, insya Allah kalian. Oke. Semoga Allah memudahkan segala bentuk kalian pada hari. Ya, semuanya tenang dulu. Sikap anak soleh. Iya. Oke. Nah, ya. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.